Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita bisa hadir seperti biasa untuk mengikuti webinar rutin dari Muji Santosa Training and Consulting. Untuk acara kita hari ini yaitu tentang sertifikat kompetensi kerja atau SKK konstruksi. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rudi Irwandi ya, selaku pemateri kita pada hari ini, dan pada Bapak Muji Santosa dan juga Pak Mulya Isnaidi. Pada hari ini kita baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya akan bacakan untuk tata tertib karena sudah seperti biasa tata tertib pada hari ini. Untuk selanjutnya agar acara kita lancar dan ada keberkahan, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Irwandi. Kepada Bapak Rudi Irwandi, disilakan Pak. Baik, saya coba tes suara jelas Pak ya? Jelas Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu semua yang hari ini menyisihkan waktu untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santosa Training and Consulting. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya diminta oleh asosiasi saya, dalam hal ini Pertapin, untuk menyampaikan sedikit materi yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu di dalam melaksanakan tugas sebagai PPK, sebagai Okja, sebagai penyedia, dan sebagai tenaga ahli atau tenaga terampil di sektor jasa konstruksi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita di sini belajar bersama. Saya tidak menggurui, saya tidak menyampaikan yang saya kira yang tidak mudah juga ini materinya, karena juga sering dibahas di tempat-tempat lain. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai, mungkin ada pentingnya, ada perlunya saya memperkenalkan diri saya Bapak Ibu. Saya Rudi Irwandi, Ketua dari Dewan Pimpinan Cabang Pertapin. Jadi Pertapin itu singkatan dari Tenaga Ahli Profesional Indonesia. Saya pimpinan pusat untuk menjadi ketua di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Bapak Ibu. Kemudian ada nomor HP saya juga yang tercantum, nanti mungkin Bapak Ibu bisa konsultasi, bisa bertanya, kita berdiskusi, dan juga ada email yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga menyampaikan di sini di slide saya ada kompetensi ahli yang saya miliki, yaitu ahli manajemen konstruksi, ahli media teknik bangunan gedung, ahli media teknik jembatan, ahli muda teknik sumber daya air, kemudian ahli muda K3 konstruksi untuk di jenjang ahli. Kemudian untuk di jenjang teknisi analis, saya juga memegang jabatan di quantity surveyor, kemudian pengawas bangunan perumahan, pengawas lapangan pekerjaan, petugas keselamatan konstruksi, kemudian juga pengawas pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Kemudian lagi kompetensi yang saya miliki dari Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Kementerian PUPR, saya mendapatkan jabatan ahli sebagai ahli perencanaan jembatan,
ahli perencana fondasi, dalam hal ini struktur bawah bangunan, kemudian juga ahli pengawas konstruksi bangunan gedung, kemudian juga ahli supervisi konstruksi jaringan irigasi, kemudian juga ahli material jalan, dan terakhir ahli quantity surveyor, Bapak Ibu. Nah, sedikit ini saya sampaikan pengalaman organisasi saya yang saya ikuti, Bapak Ibu. Saya sekarang ini tergabung di Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian saat ini saya mewakili Pertapin, saya juga tergabung di Forkopindo, Bapak Ibu, Kumpulan Kontraktor Profesional Indonesia, saya juga tergabung di Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, saya juga tergabung sebagai anggota di ATAKNAS, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional, kemudian juga saya menjadi anggota dari IKSI, yaitu Ikatan Quantity Surveyor Indonesia. Untuk profesi pekerjaan, Bapak Ibu, saya terakhir menjabat sebagai Direktur Politeknik Sampit pada tahun 2002 kemarin, dan sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini sebagai praktisi, pelaku, penyedia jasa konstruksi, baik di badan usaha, di kontraktor, di konsultan, penyedia perorangan, dan sebagai tenaga ahli atau tenaga teknis dari pemberi kerja pihak swasta, dari pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi, kementerian, BUMD, BUMN, dan BPJS Tenaga Kerjaan. Jadi hampir 20 tahun, Bu, saya berpraktisi sebagai jasa konstruksi. Saya kira itu perkenalan singkat dari saya. Oke, saya sampaikan dulu, Bu, Bapak Ibu yang saya hormati, pendahuluan. Pertapin ini sebuah kumpulan, Bapak Ibu. Kumpulan tenaga ahli profesional Indonesia yang berdiri pada tanggal 26 April 2016. Dewan Pimpinan Pusat kami berada di Jakarta, kemudian di daerah ada di 22 provinsi tersebar baik di Sumatera, Kalimantan, Jawa, DKI, Sulawesi, dan Papua. Kemudian untuk Dewan Pimpinan Cabang Pertapin itu ada di 97 kabupaten kota, Bapak Ibu, yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, salah satunya di Kota Waringin Timur yang saya mendapatkan mandat untuk memimpin DPC-nya. Saya kira itu untuk pendahuluan apa itu Pertapin. Nah, Pertapin ini sebuah organisasi yang bergerak di asosiasi profesi, Bapak Ibu. Jadi dia mendapatkan penetapan akreditasi dari Kementerian PUPR pada tanggal 4 September 2020, dan kemudian pada tahun 2022 kemarin kami sudah mendapatkan sertifikat lisensi untuk menjalankan lembaga sertifikasi profesi yang hari ini berkaitan dengan SKK atau materi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, pembahasan webinar kita Bapak Ibu hari ini ada 2 poin yang kemarin ditagih Pak Muji dari Pangkalan Bun, dari Palangkaraya ke Pangkalan Bun, Pak Beni dan Bapak Ibu semuanya. Ada 2 topik yang memang perlu saya jelaskan. Pertama adalah mengenai apa itu sertifikasi kompetensi kerja SKK konstruksi, kemudian juga bagaimana sih dalam aspek SKK ini di dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang selama ini sering dipertanyakan oleh Bapak Ibu Pokja, PPK, dan tenaga kerja. Baik, saya mulai saja Bapak Ibu ini mengenai sertifikasi kompetensi kerja SKK konstruksi. Tentu saja Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menindak lebih lanjut, tentu perlu saya sampaikan apa sih definisinya seorang tenaga kerja konstruksi itu adalah setiap orang Bapak Ibu yang memiliki atau keterampilan atau keahlian atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Jadi sertifikat kompetensi kerja adalah tanda bukti Bapak Ibu sebagai tanda bukti pengakuan seorang tenaga kerja konstruksi itu sudah kompeten. Kemudian sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar khusus Bapak Ibu. Baik,
Kompetensi kerja konstruksi, Bapak Ibu, penyelenggaraan kegiatan usaha jasa konstruksi itu wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja, Bapak Ibu. Jadi tenaga kerja konstruksi itu terdiri atas, nah ini ada kualifikasi jabatannya. Pertama, untuk operator itu adalah jenjang 1 sampai dengan 3, kemudian teknisi atau analis jenjang kualifikasi 4 sampai dengan 6, kemudian ahli jenjang kualifikasi 7 sampai 9. Kemudian Bapak Ibu, tenaga kerja konstruksi itu wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja atau SKK konstruksi yang telah dicatat melalui sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi. Kemudian SKK konstruksi itu sesuai dengan klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi jabatan. Kenapa perlu ditetapkan Bapak Ibu yang saya hormati? Penetapan klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi itu bertujuan untuk penyelarasan pengaturan jabatan tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli, teknisi, analis, dan operator dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Nah, ini yang istilah ini yang baru yang mungkin Bapak Ibu Pokja tidak mengetahui atau kurang memahami. Kenapa SKK itu berbeda dengan SKA-SKT, Bapak Ibu? Nanti akan kita bahas. Kemudian penetapan klasifikasi dan subklasifikasi dan kualifikasi tujuan, yang tujuan keduanya adalah untuk penentuan persyaratan tenaga kerja, Bapak Ibu. Jadi sesuai ruang lingkupnya. Kemudian juga yang terakhir adalah pembagian klasifikasi dan subkualifikasi tenaga kerja konstruksi. Nah ini Bapak Ibu ada klasifikasi tenaga kerja konstruksi itu ada terdiri dari jabatan operator, teknisi, analis, dan ahli yang terdiri dari A, Bapak Ibu, arsitektur, kemudian B, sipil, kemudian C, mekanikal, kemudian D, tata lingkungan, kemudian E, arsitektur landscape, iluminasi, dan interior, kemudian F adalah perencanaan wilayah kota, dan G adalah sains dan rekayasa teknis, kemudian H adalah manajemen pelaksanaan. Nah, ini Bapak Ibu persyaratan untuk seorang tenaga kerja konstruksi itu ada 2 persyaratan Bapak Ibu. Pertama persyaratan umum. Nah, apa itu persyaratan umum? Itu mengacu kepada deskripsi yang ada di KKNI Bapak Ibu. Kemudian ada persyaratan khusus yang terdiri atas persyaratan pendidikan, persyaratan pengalaman. Untuk pengalaman tenaga ahli itu Bapak Ibu itu dikatakan pengalaman profesional Bapak Ibu. Jadi untuk jenjang tenaga ahli itu tidak bisa pengalaman yang mohon maaf yang tidak profesional karena memang harus sesuai jabatan kerjanya. Kemudian untuk pengalaman kerja itu untuk TKK kualifikasi teknisi, analis, dan operator Bapak Ibu. Inilah bedanya antaranya pengalaman kerja dan pengalaman profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dulu kita kenal dengan istilah SK-SKT, masa berlakunya 3 tahun, sekarang itu Bapak Ibu, SKK konstruksi itu berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, khusus untuk jenjang ahli, baik 7, 8, dan 9, kalau kita dulu menyampaikan itu ahli muda sampai utama, itu wajib memenuhi. Jadi harus memenuhi Bapak Ibu persyaratan pengembangan ke profesi berkelanjutan PKB. Mungkin kalau di pemerintahan di tempatnya Pak Ben ini semacam SKP gitu Pak ya, Japung gitu ya. Jadi kami pun para tenaga ahli itu dituntut Pak. Jadi sekarang sama saja Pak dan lebih berat. Baik. Nah ini Bapak Ibu perubahan kualifikasinya. Kalau dulu Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, kita mengenal namanya itu terampil dan ahli Bapak Ibu ya. Bahwa dulu ada jenjang kelas 3, kelas 2, kelas 1, muda, madya, dan utama. Sekarang itu hanya ada 3 kualifikasi Bapak Ibu. Jadi jenjang ahli, jenjang teknisi, jenjang operator. Jenjangnya dari mana? Dari 1 sampai 9 Bapak Ibu. Jadi ahli itu 789, teknisi atau analis itu 456, operator jenjang 1, 2, dan 3. Karena ini mengacu sesuai dengan PP 14 Bapak Ibu, PP 14 tahun 2021 yang merupakan
turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi dan mengacu pada Perpres 8 2012 Bapak Ibu mengenai KKNI. Jadi inilah membedakan antara SKK dan SKA. Nah, kemudian ini persyaratan khusus Bapak Ibu yang saya hormati ketika kita seorang tenaga kerja yang ingin mengambil jabatan kerja di jenjang ahli, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini dipersyaratkan pendidikan, kemudian pengalaman, kemudian kompetensi, lulus uji kompetensi, dan seterusnya. Sama Bapak Ibu untuk jenjang teknisi analis 456 juga lengkap persyaratannya, ada persyaratan pendidikan, ada pengalaman dengan JAPER yang sama, kemudian juga wajib lulus uji kompetensi. Kemudian untuk operator jenjang 1, 2, 3 disyaratkan juga, bahkan untuk di jenjang 1 itu bisa Bapak Ibu, jadi semacam tukang itu tanpa pendidikan pun bisa diberikan SKK tenaga kerja konstruksi Bapak Ibu, sesuai persyaratan yang sudah diatur di dalam SKDBJK 12.1 tahun 2022. Baik, nah ini yang membedakan kepemilikan zaman dulu yang Bapak Ibu ketahui banyak sekali satu orang sampai punya 7, 8, 9 begitu ya Pak Beni ya. Jadi agak memusingkan para pokja zaman dulu. Nah sekarang SKK konstruksi ini dibatasi Bapak Ibu bahwa untuk kualifikasi operator itu paling banyak 5 SKK konstruksi pada 3 klasifikasi yang berbeda. Kemudian klasifikasi tersebut hanya boleh paling banyak untuk 5 dalam 3 klasifikasi yang berbeda. Yang kedua, untuk kualifikasi teknisi analis juga sama Bapak Ibu. Dia paling banyak seorang tenaga kerja konstruksi itu memiliki hanya 5. Ada 2 klasifikasi yang berbeda. Kemudian untuk ahli Bapak Ibu. Nah, ahli sama juga ini Pak Beni, dia hanya bisa maksimal sama seperti saya tadi. Saya punya 3 di satu bidang sipil. Kemudian ada bidang manajemen pelaksanaan. Itu yang dikatakan di 2 klasifikasi yang salah satunya klasifikasinya adalah manajemen pelaksanaan. Nanti kan kita diskusikan yang lebih tajam saat tanya jawab. Saatnya nanti. Baik. Bagaimana sih proses uji kompetensi seorang TKK itu? Nah, yang berhak melakukan uji kompetensi itu adalah lembaga sertifikasi profesi Bapak Ibu. Jadi bukan LPJK lagi yang melaksanakan uji kompetensi, tapi oleh LSP Bapak Ibu yang dibentuk oleh asosiasi profesi seperti Pertapin Pak Beni, dia membentuk LSP Konstruksi Pertapin Raya. Nah, yang bergerak untuk membuat LSP-nya atau melakukan TKK itu bukan Pertapin Pak, tapi LSP yang kami miliki. Jadi itu yang membedakannya. Kemudian lembaga pendidikan Pak, lembaga pendidikan pun boleh untuk membuat LSP, SMK, Politeknik, perguruan tinggi. Jadi boleh dikatakan tidak ada alasan lagi kalau sampai di daerah itu kekurangan tenaga kerja yang bersertifikat Pak Beni, karena bisa di SMK dan di Politeknik. Kemudian juga lembaga pelatihan kerja Pak, mungkin kalau di daerah itu di BLK ya Pak Beni dan Ibu semua bisa kerjasama dengan LPK swasta, LPK pemerintah, bahkan LPK perusahaan Bapak Ibu. Saya kira itu mengenai lembaga sertifikasi profesi yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melaksanakan uji kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu, alur sertifikasi itu berbeda Bapak Ibu dengan dulu yang seorang tenaga kerja itu harus datang ke asosiasi, harus ke LPJK provinsi, kirim berkas tengah malam, jadinya besok pagi, bukan gitu ya Pak Beni ya? Ya, benar. Jadi ini sekarang alur sertifikasi itu berbeda Pak, bahwa semuanya melalui sistem Bapak Ibu, melalui portal, dan tenaga kerjanya sendiri yang menginput datanya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu yang harus ke sana kemari dan seterusnya. Jadi kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu alur sertifikasi kita mengenai SKK. Jadi tenaga kerja atau yang bersangkutan bisa dengan mudah untuk menginput di sistem. Oke, nah ini yang membedakan yang tadi Bapak Ibu. Kalau dulu Pak Beni dan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak semua yang saya hormati, berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 1999, itu tenaga kerjanya datang ke asosiasi Pak Beni. Kemudian asosiasi profesi yang harus memverifikasi dan macam-macamnya.
Dan akhirnya terbitlah produk yang zaman dulu kita katakan SKA, SKT, Mudia, Madya, terbitan LPJKP, LPJKN, dan seterusnya. Jadi ini yang membedakan dengan zaman saat ini dengan aturan yang baru, itu tenaga kerja lewat portal Pak Beni. Kemudian setelah dia mengisi, Siki PUPR itu akan meneruskan ke aplikasi LSP, Pak. Nah, kemudian LPJK akan mencek, Pak, sesuai permohonan, sesuai LSP. Kemudian masuk di lembaga, sistem di lembaga LSP itu melakukan verifikasi awal. Setelah clear valid, Pak, jadi data itu, data seorang tenaga kerja konstruksi itu dipalidasi bersama, Bapak Ibu. Jadi boleh dikatakan teknik kita sudah connect dengan Dukcapil, pajak sudah connect dengan Dirjen Pajak, ijazah sudah connect dengan Dirjen Dikti, dan seterusnya. Jadi untuk data tuh akurasinya boleh dikatakan sangat akurat, Bapak Ibu. Nah, apabila sudah dilakukan asesmen, maka terbitlah pencatatan sertifikat oleh BNSP, Bapak Ibu. Dalam hal ini memang lembaga negara yang bertugas untuk melakukan sertifikasi profesi bagi seorang tenaga kerja, dan terbitnya juga melalui e-sertifikat, Bapak Ibu. Jadi tenaga kerja itu begitu dia sudah ujian, sudah kompetensi, TKK itu mengunduh di akunnya sendiri, Bapak Ibu. Jadi aman, tidak seperti zaman dulu yang akun saya dipakai, nggak tahu bikin di mana dan di mana, nanti kan kita bahas Pak kasuistis itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terbit adalah sertifikat kompetensi kerja, Bapak Ibu, SKK tadi. Jadi ada level 1, 2, 3, ada level 4, 5, 6, ada level 7, 8, 9, yang semuanya itu berlaku selama 5 tahun. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 33 KPTSDK 2023 tanggal 31 Maret 2023 merupakan panduan, Bapak Ibu, panduan bagi PPK, PA, Pokja, pejabat pengadaan, badan usaha jasa konstruksi, dan TKK mengenai jabatan kerja di sektor jasa konstruksi. Jadi saya harapkan tidak gaduh lagi ya Pak Beni menanyakan kode TA berapa, kode TS berapa, ini bikin gaduh Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya sudah mengacu di sini Bapak Ibu. Ketika PPK mensyaratkan dan kemudian Pokja melakukan review, tolong semuanya harus mengikuti keputusan Dirjen Binakon yang merupakan turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi Bapak Ibu. Saya kira itu. Selanjutnya, nah ini mengenai uji kompetensi tadi, Pak Beni dan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak saya hormati, ketika sudah sistem tadi menyatakan sudah valid, si tenaga kerja atau TKK itu dia melaksanakan uji kompetensi ya Pak Beni. Jadi tidak ada lagi boleh dikatakan orang gaib tuh Pak Beni ya. Jadi memang tenaga kerjanya memang ada. Kalau dulu ya sudahlah kita move on sajalah. Kita ingin ke depannya lebih baik, bahwa memang sekarang SKK itu dia ada uji tulis, Pak. Kemudian juga ada uji praktek, Bapak Ibu. Kemudian juga ada wawancara, Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian pelaksanaan uji kompetensi juga memiliki perangkat, Bapak Ibu, yaitu skema yang disusun dan dikembangkan oleh LSP, yang diverifikasi oleh BNSP. Jadi tidak mudah, Pak Bapak Ibu, untuk mendapatkan SKK atau mengeluarkan SKK itu tanpa adanya verifikasi oleh BNSP. Kemudian LSP itu Bapak Ibu membuat tempat uji kompetensi. Boleh di kantor mereka, boleh di gedung, boleh dimanapun untuk dijadikan tempat uji kompetensi. Kemudian saat pelaksanaan juga LSP itu menyediakan asesor. Bapak Ibu, asesor itu adalah orang yang berhak untuk melakukan uji kompetensi terhadap tenaga kerja yang memohon untuk mendapatkan SKK konstruksi. Nah, Bapak Ibu, berbeda dengan zaman dulu Bapak Ibu ya, bahwa uji kompetensi ini dilakukan terhadap permohonan sertifikat untuk baru juga dilakukan Pak Beni, perpanjangan juga dilakukan Pak Beni, kemudian kenaikan juga dilakukan ujian juga. Jadi semua dilakukan, tidak seperti dulu yang dengan mudah, dengan cepat untuk melakukan perpanjangan. Nah itu, selanjutnya. Nah ini asesor tadi. Apa sih asesor itu?
asesor itu adalah yang mendapatkan tugas sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, yaitu asesor itu harus tercatat di LPJK. Kemudian seorang asesor itu juga harus memiliki sertifikat asesor, Bapak Ibu. Kemudian juga memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Jadi kalau si asesor ini gedung, dia paling tidak sebagai ahli muda atau ahli madya atau ahli utama gedung, Bapak Ibu, ketika dia melaksanakan uji kompetensi di tingkat pelaksana di bawahnya, Pak Beni. Jadi jenjang pelaksana yang gedung, yang ngetes juga ahli teknik bangunan gedung. Saya kira itu Bapak Ibu ya mengenai asesor. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dengan SKA atau SKT. Jadi sekarang itu dia semuanya bentuknya sama Bapak Ibu. Cuma yang membedakan adalah ini Bapak Ibu, mengenai halaman keduanya di daftar unit kompetensi ini. Bahwa inilah yang dinamakan klasifikasi sipil, subklasifikasinya gedung, kualifikasinya teknisi atau analis, jenjangnya adalah jenjang 4. Okupasi itu apa sih Bapak Ibu? Jabatan kerja yang Ibu syaratkan, Bapak Ibu syaratkan ketika saat tender. Jadi apa di sini okupasi? Pelaksana lapangan pekerjaan gedung. Jadi ini Bapak Ibu ya contohnya SKK yang mungkin Bapak Ibu mungkin baru familiar di tahun 2023 awal ya Bapak Ibu ya. Bentuknya kok berubah ini bagaimana. Nah, ini yang bentuk yang SKK yang sekarang ini yang sudah sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi. Baik, nah ini Bapak Ibu juga yang saya hormati, apa sih sertifikat konstruksi kerja ini dalam aspek pengadaan barang jasa atau pemerintah? Apa sih dasar aturannya? Kenapa harus ada SKK? Ini karena ada dasar aturannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Pokja, PPK, dan teman-teman mungkin inilah Bapak Ibu kitab sucinya atau urutan hierarki undang-undang yang mengatur pengadaan jasa konstruksi di pemerintah. Ini pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Kemudian juga ada Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020. Kemudian PP Nomor 14 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Kemudian PP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Bapak Ibu. Nah, ini yang sering mungkin di level Pokja mungkin hanya familiar dengan Perpres ya Pak Beni ya dan teman-teman bahwa sebenarnya pengadaan jasa konstruksi itu mazhabnya di sini Bapak Ibu. Susun hierarkinya itu di sini. Ya, ini yang perlu saya tegaskan. Perpres itu berada di posisi tengah Bapak Ibu. Jadi semua dokumen peraturan turunannya itu wajib mengikuti aturan di atasnya yang seperti sering disampaikan oleh Bapak Guru Pak Mustafa, kemudian disampaikan oleh Cak Pidi bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Kemudian ada peraturan LKPP yang mungkin Bapak Ibu sebagai Pokja dan PPK mungkin menjadi kitab suci ya Pak Beni ya dan Bapak Ibu yang lain. Kemudian ada turunannya juga Bapak Ibu bahwa ada peraturan Menteri PUPR Bapak Ibu mengenai standar perizinan berusaha di Permen PUPR nomor 6 2021. Jadi ini digunakan ketika Bapak Ibu mencari apa sih kode SBU-nya, ini masuk RK, AR atau bagaimana, bukan gitu ya Pak Beni ya, kebingungannya. Masuknya di mana? Oke, kemudian juga kenapa sih ada SMKK? SMKK itu diatur di Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021, Bapak Ibu. Dan dia adalah turunan juga Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kenapa saya katakan itu mutlak? Karena memang di Undang-Undang Jasa Konstruksinya, Bapak Ibu, yang mewajibkan adanya sistem manajemen keselamatan kerja. Kemudian, nah ini yang Peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2022, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membaca. Ini mengenai pemenuhan perizinan berusaha, Bapak Ibu. Di sini nanti yang dikatakan relaksasi itu di Peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2022. Kemudian terbaru Bapak Ibu, yang ini yang mungkin harus banyak teman-teman Pemda untuk membaca, mengenai Peraturan Menteri PUPR nomor 01 tahun 2023, Bapak Ibu. Ini adalah pedoman bagi
penyelenggaraan jasa konstruksi dengan dana APBD, Bapak Ibu. Jadi seluruh pengadaan jasa konstruksi yang menggunakan dana APBD, baik kota, kabupaten, provinsi, wajib mengikuti aturan yang ada di Peraturan Menteri PUPR nomor 1 2023. Saya kira itu mengenai aturan, Bapak Ibu. Nah, ini apa sih tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi itu, Bapak Ibu? Tujuan itu ada 6, Bapak Ibu. Jadi ini rangkuman dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Pertama, tujuannya adalah memberikan arah pertumbuhan, perkembangan jasa konstruksi yang mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Kemudian yang kedua, tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi adalah mewujudkan keterlibatan penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tujuan ketiga, Bapak Ibu, adalah mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi, dengan adanya PP tadi, itu mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat, Bapak Ibu. Kemudian tujuan keempat adalah menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Nah, ini sudah diciptakan atau sudah disusun dalam Permen PUPR 10 tahun 2021 tadi, Bapak Ibu, mengenai SMKK. Nah, kemudian yang kelima, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik, Bapak Ibu. Jadi, siapa sih penyelenggara jasa konstruksi? Yaitu kita-kita semua ini, Bapak Ibu. Baik Pak Beni di Pokja, baik teman-teman PPK, baik teman-teman PP, baik BUJK dan TKK itu harus menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang poin ke-6, nah ini yang penting, Bapak Ibu ya, menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, ini yang poin 5 yang sedang kami gencarkan, Bapak Ibu, mengenai sistem integrasi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya hampir 20 tahun di jasa konstruksi, Bapak Beni, cukup melelahkan. Kalau sistem manual itu Bapak Beni, PPK-nya pingsan, Pokjanya sakit karena harus begadang, BUJK-nya juga capek, tenaga kerjanya mungkin sudah macam-macam, sudah tidak sanggup sampai ke masa tender. Jadi tujuan yang ke-6 ini yang sedang digalakkan seluruh asosiasi yang tergabung dalam LPJK, dibantu oleh Kementerian PUPR, menciptakan sebuah yang namanya sistem integrasi jasa konstruksi, Bapak Ibu. Jadi itu merupakan tujuan undang-undang ya, Bapak Ibu ya. Baik, nah selanjutnya yang Bapak Ibu ketahui, teman-teman Pokja, PPK, PP, kita tahu bahwa Perpres 12 merupakan perubahan di Perpres 16 tahun 2018 mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Definisinya apa sih? Mungkin Bapak Ibu lebih mengenal ini atau mengetahui ini, hafal ini dari saya, bahwa pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi panjang, Bapak Ibu, memang jasa konstruksi itu tidak selesai hanya di saat tender, bahkan sampai serah terima akhir, Bapak Ibu, serah terima hasil pekerjaan. Jadi begitu panjang rantai alurnya jasa konstruksi, dan ini saya kira ini proses pengadaan barang dan jasa, dan Bapak Ibu mungkin lebih memahami dari saya, seperti inilah siklusnya, bahwa sejak perencanaan, pemrograman, penganggaran, kemudian pemilihan, kemudian pelaksanaan, penyerahan, dan pemeliharaan. Baik, nah jenis-jenis pengadaan barang jasa, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bahwa ada 4, ada barang, ada pekerjaan konstruksi, ada jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Saya kira ini kita percepat saja. Dan apa sih pekerjaan konstruksi? Pekerjaan konstruksi itu adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali sebuah bangunan. Untuk pemilihan, saya pikir Bapak Ibu lebih mengetahui lah apa yang dimaksud dengan pemilihan.
Nah, ini metodenya Bapak Ibu juga mengetahuinya lebih dari saya bahwa untuk di kontraktor atau di pelaksana kita menggunakan tender, untuk di konsultan juga menggunakan seleksi, di mana seluruh tender dan seleksi dilaksanakan oleh Pokja atau pemilihan di UKPBJ. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa SKK konstruksi itu dibutuhkan? Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, di pasal 70, seorang tenaga kerja itu diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi kerja, Bapak Ibu. Karena itulah di dalam Perlem KPP itu disyaratkan. Jadi Perlem KPP itu juga menarik dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Bapak Ibu. Jadi tidak berdiri sendiri dia. Perpres itu juga menarik dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Supaya Ibu paham bahwa kenapa itu disyaratkan? Karena undang-undangnya, Bapak Ibu. Undang-undangnya meminta adanya sertifikat kompetensi kerja. Nah, saya kira itu yang selanjutnya. Nah, ini yang menjadi perbedaan personil manajerial dan personil tenaga ahli, Bapak Ibu. Yang ketahui bahwa salah satu persyaratan yang ditetapkan Bapak Ibu Pokja atau PP, baik tender maupun jasa konsultan konstruksi, ada kita tahu mengenai tenaga ahli atau tenaga teknis. Nah, apa sih definisinya personil manajerial atau personil tenaga ahli itu adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan proyek, Bapak Ibu. Nah, ini seperti di slide saya, untuk tenaga ahli kita ketahui itu diseleksi Bapak Ibu di jenjang 789, kemudian di tenaga teknis ini untuk tender di jenjang 456 dan jenjang 123 itu di HSP-nya, Bapak Ibu. Dan ini semuanya melalui pemilihan. Nah, ini persyaratan yang supaya ini menjadi panduan, dan kita tahu juga Bapak Ibu mungkin lebih hafal dari saya mengenai persyaratan SKK dalam tender konstruksi itu sudah diatur dalam Perlem KPP nomor 12 tahun 2021 bahwa kualifikasi kecil itu hanya pelaksana lapangan, dan kedua adalah petugas K3 konstruksi atau ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Kemudian kualifikasi menengah itu ada 4 personil manajer yang diperlukan, yaitu manajer proyek atau pelaksanaan, kedua manajer teknis, manajer keuangan, dan ahli K3. Dan kualifikasi besar juga ada 4 personilnya, kualifikasi besar seperti yang di kualifikasi menengah tadi. Oke, ini persyaratan SKK-nya Bapak Ibu yang sering kita bahas. Untuk kualifikasi kecil itu sebenarnya hanya cukup SKK teknisi analis Bapak Ibu dengan pengalaman maksimal 2 tahun. Jadi kita ketahui kualifikasi kecil itu nilainya 15 miliar ke bawah Pak Beni ya, kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya keliru. Itu tidak boleh lagi Bapak Ibu mensyaratkan ahli. Itu namanya syarat tambahan Bapak Ibu. Karena di undang-undangnya sudah diatur, di SKK-nya sudah diatur, di kualifikasi sudah diatur, hanya cukup 2 saja, jadi pelaksana lapangan dan petugas K3 konstruksi atau ahli muda K3 konstruksi. Nah, berbeda dengan saat Bapak Ibu tender untuk nilai di atas 15 miliar Bapak Ibu. Bapak Ibu itu mensyaratkan untuk manajer pelaksanaan proyek itu minimal SKK ahli muda atau madya, atau bahasa kita tuh jenjang 78 deh supaya mudah. Itu wajib jenjang 7 atau 8 Bapak Ibu. Kemudian untuk manajer teknik itu harus di keahlian sipil ya Bapak Ibu ya, untuk manajer tekniknya. Nah, kemudian juga manajer keuangannya bisa dari sarjana ekonomi, akuntansi, manajemen keuangan dengan pengalaman maksimal 4 tahun. Kemudian untuk ahli K3-nya itu juga minimal ya sesuai tingkatan risikonya. Nah, ini untuk kualifikasi besar Bapak Ibu yang mungkin untuk tendernya mungkin paketnya 80 miliar atau 150 miliar, itu untuk manajer pelaksanaan proyeknya itu minimal madya ya Bapak Ibu ya, atau maksimal utama dengan pengalaman maksimal 4 tahun sebanyak 1 orang. Kemudian juga untuk manajer tekniknya bisa muda, madya, utama, pengalaman maksimal 4 tahun, maksimal 2 orang. Kemudian manajer keuangannya bisa dari sarjana ekonomi dan seterusnya. Kemudian juga ahli K3-nya juga minimal ahli madya dan utama. Dan untuk SKK tender, nah ini saat jasa konsultasi Bapak Ibu. Jasa konsultasi itu persyaratan personil tenaga ahli untuk kualifikasi kecil
itu hanya diperlukan jenjang 7 dan 8 Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada ketemu lagi pekerjaannya kecil tuh jenjangnya utama ya Bapak ini ya. Kerjaannya 200 juta kok tenaga ahlinya utama kan gitu. Jangan Bapak Ibu ya. Jadi jenjang 7 dan 8 dengan pengalaman maksimal 5 tahun saja Bapak ini dan Bapak Ibu. Jangan lebih karena nanti ada perhitungan tersendiri dalam remunnya yang bisa mengakibatkan itu jatuh ke pekerjaan kompleks. Dan juga kebutuhannya untuk kualifikasi kecil Bapak Ibu itu dapat ditambahkan dengan tenaga teknis Bapak Ibu dengan jenjang 456 baik itu bisa juru gambar, bisa surveyor dan seterusnya dan bisa ditambahkan dengan tenaga pendukung seperti administrasi, driver dan seterusnya Bapak Ibu untuk seleksi jasa konsultasi kualifikasi kecil. Nah, bagaimana dengan jenjang menengah untuk Bapak Ibu saat melakukan seleksi 1 miliar ke atas nih jasa konsultasi konstruksi nih. Jadi yang dibutuhkan itu bisa jenjang 7, 8, 9 Bapak Ibu dengan pengalaman maksimal 10 tahun ya Bapak Ibu ya. Dapat ditambahkan juga sama seperti kualifikasi kecil tadi. Kemudian Bapak Ibu di APBD Kabupaten Kota ya untuk kualifikasi besar ya Bapak Ibu ya. Untuk nilai jasa konsultasi di atas 2,5 ini sudah pekerjaan kompleks Bapak ini. Jadi tenaga ahli yang disyaratkan itu sudah di atas 10 tahun dan Bapak Ibu bisa membuka remunnya itu kalau di atas 10 tahun itu mungkin sudah hampir 100 juta satu bulan. Jadi tidak mungkin dibiayai oleh APBD kota kabupaten Bapak Ibu. Jadi kita fokus di kualifikasi kecil yang sering Bapak Ibu laksanakan di tingkat APBD kabupaten. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu tipikal organisasi pelaksanaan proyek Bapak Ibu. Ada 3 Bapak Ibu tipikalnya. Untuk operator itu yang Bapak Ibu ketahui itu sudah masuk di AHSP Bapak ya, di analisa harga satuan kerjaan. Ketika Bapak Ibu mereview pasti Bapak Ibu membuka ada mandor, ada kepala tukang, ada gudang sebagainya, bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sudah di-cover di tipikal organisasi pelaksana proyek Bapak Ibu. Nah, yang disyaratkan di saat tender itu adalah pelaksana. Apa sih pelaksana itu? Pelaksana itu teknisi analis Bapak Ibu di jenjang 4, 5, dan 6. Jadi tidak ada lagi perdebatan mau jenjang 4, jenjang 5, jenjang 6, semuanya sama Bapak Ibu. Itu adalah di teknisi analis. Kemudian juga di atasnya adalah ada jenjang madya, utama, dan utama. Madya dan utama. Saya kira itu. Nah ini kegiatan Bapak Ibu karena ini waktunya 45 menit. Ini kegiatan terakhir saya di Kodim saat melaksanakan uji kompetensi dengan jumlah kurang lebih 38 orang, ada sekitar 10 tenaga ahli, kemudian ada sekitar 23 atau 24 tenaga terampil atau yang kita sekarang sebut dengan teknisi dan analis. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, waktunya pas 45 menit, saya kembalikan kepada Pak Beni. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Rudi, Mas dan mantap ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat MS, demikian tadi kita telah simak bersama materi yang telah disampaikan oleh Pak Budi Irwandi terkait dengan sertifikat kompetensi kerja atau SKK. Selanjutnya kita menuju ke sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengklik tombol raise hand. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Atau sambil ini jalan Pak, sebelum ada yang bertanya ini kebetulan ada di kolom chat Pak. Jadi, silakan dibacakan Pak Beni. Saya ya baik. Iya. Jadi ini saya coba lihat dulu. Ada Pak Mustafa itu Pak Beni mau tanya. Pak Mustafa, oh Raisen beliau ya? Iya. Ya kita utamakan yang Raisen dulu nih. Iya. Monggo Cak Mus, disilakan Cak Mus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bang Rudi. Selamat siang Cak. Ini ahlinya ahli SKK beliau ini. Nah, ini pertanyaan saya Bang Rudi. Nah, siap. Kan sementara ini di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Okay. Contoh yang pertama yang saya tanyakan kan untuk personil K3 itu
kan ketentuannya tidak boleh membatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu kementerian atau lembaga personil K3. Boleh ahli K3 konstruksi yang diterbitkan oleh BNSP atau ahli K3 konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Terus atau ahli keselamatan konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Kan tiga-tiganya itu diakomodir. Oke. Itu ke depan bagaimana? Sementara kan itu, maka boleh ketiga-tiganya. Terus pada saat personil K3 itu untuk kualifikasi kecil, maka kan hanya mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi. Nah kan gitu ya. Petugas keselamatan konstruksi yang penting kan punya sertifikat pernah mengikuti pelatihan. Nah ternyata petugas keselamatan konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR itu sertifikatnya adalah pelatihan petugas keselamatan konstruksi. Tapi yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR atau yang lain, lembaga yang lain, itu petugas ahli K3 konstruksi masih. Nah di sana itu rata-rata tidak ada masa berlaku. Berarti masa berlakunya pokoknya mengikuti pelatihan, apa itu tetap masih berlaku seumur hidup. Karena hanya petugas keselamatan konstruksi rata-rata di sertifikat itu tidak mencantumkan masa berlaku. Itu yang kedua itu ya Bang Rudi. Nah, apakah tetap berlaku yang petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi, dua-duanya apa tetap masih berlaku? Terus yang ketiga Bang Rudi, menurut Perlem 12 untuk pelaksana itu berarti kan setingkat ini teknisi atau operator ya Bang Rudi ya? Teknisi analis Pak. Teknisi atau analis ya. Nah, pelaksana kan ya berarti harusnya kan level 456 kan ya. 456. Nah, pada saat kita mensyaratkan petugas pelaksana bangunan gedung kan gitu ya. Dia menawarkan manajer pelaksana bangunan gedung. Malah kalau manajer berarti jenjang 6. Nah, itu apakah boleh? Nah, apakah juga boleh yang keempat? Karena pelaksana PPK boleh enggak mensyaratkan manajer pelaksana bangunan gedung? Itu boleh enggak PPK mensyaratkan itu? Nah, berarti kalau mensyaratkan level 6, jenjang 6, maka pada saat kita menawarkan pelaksana bangunan gedung, itu apakah kan belum memenuhi syarat ya? Menurut PPK ini tidak sesuai sertifikat yang saya minta. Boleh enggak PPK itu mensyaratkan seperti itu? Nggak, mungkin 4 ya Bang Rudi. Mohon maaf banyak. Makasih banyak. Siap. Saya bisa screen aturan lain nggak Pak ini Pak? Sebentar ya, saya gimana nih caranya nih bukanya? Bisa Pak, bisa. Silakan. Oke, saya supaya menyambung apa yang disampaikan Pak Mustafa tadi. Sebentar saya bagi ya Pak. Soalnya perlemnya masih belum update ini Bang Rudi, masih belum 12. Nggak apa-apa Pak. Sebentar saya buka ya. Mengenai SKK tadi ya Bapak Ibu ya. Tugas keselamatan konstruksi di Permen PUPR. Sebentar. Bisa nggak ini ya? Kelihatan Pak? Belum. Ya sistemnya belum. Kelihatan tapi kecil Bang. Kecil ya? Iya, kayak kerupuk udang ini kecil ini. Waduh. Sebentar Pak, ini masih. Mungkin yang di share ini Bang, dibuka terus nanti kayak tadi. Ini bisa kelihatan Pak? Belum. Ya. Mungkin dibuka dulu Bang, yang nanti yang di share adalah yang file yang terbuka. Oh sebentar ya. Nah, dibuka dulu. Bentar. Banyak kok susah-susah sih. Enggak apa-apa Pak. Pertanyaannya gampang. Iya. Pakai dasar. Enggak apa-apa. Oke, siap. Saya enggak Pak, memang nih di kantor ini lagi internet juga agak lemot. Oke. Jadi agak repot saya harus share screen. Terus saya cari ya. Ada di materinya. PUPR 10 kah Bang Rudi? Bukan Pak. Bentar Pak. Bentar saya cari. Bentar.
Pertanyaannya Cak Mustafa, pertanyaan Pokja banget. Ya, ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak apa-apa. Yang hadir kan banyak bocah ini. Betul, betul. Nggak apa-apa. Tugas saya itu untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu jelas batasnya sampai di mana. Kenapa sertifikat itu masih bisa dipergunakan? Bentar Bapak Ibu. Padahal beliau udah expired loh. Nggak Ahli apa-apa. K3-nya belum Mbak Muci. November baru expired. Bentar. Mana ya? Atau saya minta bantu. Inilah lemot Pak, not responding Permen tempat saya. PUPR berapa Pak? Permen 01 2023 Pak. Coba buka Permen Pak. PUPR 01. Iya, yang tahun 2023 Pak. Itu pedoman pengawasan di pekerjaan. Iya, konstruksi. Bapak buka. Oke, siap, saya buka nih. Bisa bagikan ke saya, nanti saya bacakan di situ batasan kenapa harus SKK konstruksi. Oke, siap. Saya share aja ke WA-nya Bang Rudi ya. Saya kerepotan Pak, ini sistem saya tempat screen saya, dari sini. ini nge-lag kayaknya nih internetnya. Ya. Bentar, saya buka lagi ya. Lambat Pak, internetnya ada gangguan kayaknya nih. Atau saya screen dari saya barangkali. Bisa Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini sinyal di Kalimantan ini berbeda Bapak Ibu dengan di Jawa. Mohon izin di-co-hostkan Pak Muklis. Bentar Pak ya, saya buka. Mudahan bisa ini. Sebentar dulu. Ya. Sepertinya bisa nih. Sebentar Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa. Oke. Kamu co-host. Oke, saya Nah, share. ini bisa. Oh, bisa. Oh, Sudah. bisa. Silakan. Coba saya buka ya, sebentar. Oke, siap. Share screen. Bisa nggak kelihatan Pak? Belum, masih on the way. Bisa? Nah, Bisa. Oke. Bisa Bang, Silakan. silakan. Oke, alhamdulillah. Kenapa masih bisa dipakai? Ya. Kenapa masih bisa dipakai? Baik, saya buka ini. Bapak Ibu, di poin 7 Permen PUPR ini dia menyebutkan adalah sertifikat kompetensi kerja konstruksi yang selanjutnya disebut SKK konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi Bapak Ibu. Jadi jelas yang diminta adalah SKK konstruksi. Oke. Oke. Kenapa? Ini saya buka lagi. Di Permen PUPR ya Bapak ya, di halaman tadi, kemudian ini pedoman APBD loh Bapak Ibu ya. Jadi ini mengikat bagi semua pihak. Mau dia Pokja, PP, paket kecil menengah dia mengikat. Nah, ini bedanya sebentar. Nah, ini Bapak Ibu bedanya di sini. Termasuk mengikat perhitungan TKDN juga itu di pekerjaan. Betul Bapak Ibu. Nah, ini. Iya. Jadi sebentar saya buka. Aduh, lambat sekali laptopnya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini agak repot ini. Nah, nggak apa-apa. Karena ya inilah Kalimantan, sinyalnya agak lama. Nah, ini. Bentar ya Bapak Ibu ya. Pelan-pelan saya buka. Nah, ini dia Bapak Ibu. Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Nah, siapa sih tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat? Itu orang yang memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi sesuai undang-undang, Bapak Ibu. Jadi harus bentuknya adalah sertifikat kompetensi kerja konstruksi, petugas keselamatan konstruksi, atau ahli muda konstruksi yang diterbitkan oleh LSP pada saat 31 Juli 2023. Bapak Ibu paham? Jadi kita masih memberikan relaksasi sampai 31 Juli Bapak Ibu. Saya kira itu clear Cak ya. Kenapa masih bisa digunakan sampai dengan saat ini? Itu satu. Ya. Yang kedua, apakah apa tadi Cak mengenai pergantian jenjang itu ya Pak Mustafa ya? Iya. Oke. Saya buka lagi di jenjang, mohon maaf Bapak Ibu, dia tadi menawar, bisa tolong bukakan saya Cap Dirjen 33 Pak Beni. Biar saya stop ini. Cap Dirjen 33. Keputusan Dirjen Binakon nomor 33 tahun 2023 Pak Beni. Mohon maaf, internet saya lama Pak, lambat ini. Mohon tolong di-share Pak.
keputusan Dirjen Binakon tentang panduan jabatan kerja tadi. Kenapa jenjang 456 dan seterusnya nanti akan saya jawab, Pak. Di Dirjen 33, Pak, nomor tahun 2023. Sekali laptopnya, mohon maaf Bapak Ibu ya. 2021 Pak ya? Ya tahun 2023 Pak, di keputusan Dirjen Binakon nomor 33 tahun 2023 Pak Beni. Bentar saya coba lagi di sini, mudah-mudahan lancar nih punya saya. Saya bukakan lagi untuk abah guru saya nih. Ya. Sebentar Pak, mudah-mudahan lancar ini. Nah ini saya buka. Oke, sekarang coba saya share lah. Sebentar. Oke. Bisa share, Pak. Bentar, Pak. Kalau di tempat saya sudah terbuka, barangkali tak share. Tinggal... Ya, silakan Pak. Soalnya agak lama di tempat saya. Pak ya, Mustafa deh. Pasalnya jadi nanti Bang Rudi ya yang... Ya, Pak Mustafa. Silakan, Mustafa. Sudah terbuka, Bang. Oh, Oke. Bapak buka di halaman jenjang pelaksana gedung, Bapak. Bisa buka halaman turun, Pak. Pelan-pelan, Pak, turunnya, Pak. Ya, oke. Pelan-pelan. Nah, oke. Pelan-pelan, Pak. Pelan. Sampai ke jenjang pelaksana gedung, Pak. Pelan. Oke. Ini masih kualifikasi ahli, Pak. Ya. Oke. Pelaksana. Ya, cari pelaksana gedung, Bapak Ibu. Bawah berarti ya, Bang, ya? Nggih, turun dikit, Bang. Suhu. Oke. Manajer. Halaman berapa, Bang? Di teknisi, Pak. Sedikit lagi, Pak. Turun, Pak. Pelan-pelan. Nggak apa-apa. Turun lagi. Ini masih di jenjang ahli ini. Oke. Nah, ini pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Cari di gedung. Tadi, Pak, kelewatan, Pak. Naik dikit. Nah, ini. Tadi, Pak. Turun ke bawah dikit. Oke. Gedung, Pak. Ini? Bukan ini pelabuhan. Nah, ini, Pak. Turun dikit lagi, Pak. Turun lagi, Pak. Operator ini, Bang, sudah. Coba dicari di jenjang pelaksana. Turun lagi, Pak, coba. Di jenjang gedung, Pak, di kualifikasi gedung, Pak. Turun, Pak, masih banyak, Pak Mustafa. Banyak banget ya. Ya, pelan-pelan aja, Pak, nggak apa-apa. Ini sudah yang baru. Nah, turun lagi, Bapak Ibu. Turun, Pak, ini konversinya. Turun lagi sampai ke teknisi, Pak Mustafa. Teknisi, oke. Nggih. Masih ahli. Ini masih ahli, nggih. Nah, ini Pak, pelan-pelan, Pak. Ya. Cari pelaksana gedung, Pak. Oke. Udah tukang, Bang. Nggak apa-apa, turun, Pak. Ini turun, pelaksana lapangan. TA 022, Pak. TA 022. Turun lagi dikit, Pak. Oke. Turun lagi dikit, satu lagi. Nah, ini. Ya. Tadi nah kelewatan nih. Tolong dibesarkan, Pak. Mohon dibesarkan, Pak. Bisa dibesarkan dikit, Pak. Oke. Lagi dikit lagi. Udah. Wah, kelewatannya. Kelewatan. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini ketika tadi ada PPK mensyaratkan pelaksana gedung gitu, Bu, ya? Iya, betul. TA 022. Iya, betul. Kemudian ternyata si penyedia, meskipun itu tidak dievaluasi oleh Pak Mustafa dan kawan-kawan, begitu datang penyerahan lokasi atau penyerahan personil, kok jenjangnya 6 manajer gitu, Pak, ya? Gitu ya, Pak Mustafa, ya? Pak manajer pelaksana bangunan gedung, gitu. Nah, oke. Yang disyaratkan tadi apa? Pelaksana bangunan gedung, Pak, ya? Pelaksana bangunan gedung. Oke. Pelaksana bangunan gedung itu, Bapak Ibu, dia hanya ada di jenjang 4 dan 5. Jadi pelaksana pekerjaan gedung muda
dan pelaksana pekerjaan gedung madya. Jadi kalau jenjang 6 itu tidak sesuai Bapak Ibu, bukan di subkualifikasinya, berbeda subkualifikasinya Bapak Ibu. Dan berbeda juga KKNI-nya. Berarti harus diganti sama penyedianya ya Bang ya? Betul, karena tidak sama, subklasifikasi tidak sama, kualifikasi tidak sama, jenjang tidak sama Bapak. Yang dikatakan konversi atau persamaan jabatannya adalah pelaksana bangunan gedung ketika Bapak Ibu PPK-nya mungkin belum move on, dia bikin SKT TA002 gitu ya Cak ya, TA002 ya? 022. Nah, TA002. Nah, bagaimana implementasinya saat ini adalah itu menjadi teknisi analis di jenjang 4 dan 5 pelaksana lapangan pekerjaan gedung muda dan gedung madya Bapak Ibu. Seperti yang dicontoh saya tadi ada jenjang 4 di contoh di materi saya tadi. Tapi ketika dia manajer itu sudah berbeda Bapak Ibu, sudah berbeda subkualifikasi, sudah berbeda klasifikasi, itu harus dikembalikan PPK ke Pokja. Kalau dia tidak bisa mengganti dengan orang yang sama. Jadi itu clear Bapak Ibu ya, berbeda subkualifikasinya, berbeda jenjangnya, itu tidak bisa disamakan. Yang disamakan adalah ikuti panduan yang ada di dalam Kepdirjen 33 tahun 2023. Jadi clear Pak Mustafa ya. Walaupun ditawarkan lebih tinggi ya, kan mintanya berbeda Pak. Manajer pelaksana bukan pelaksana bangunan gedung. Dia ada jabatan lain Pak. Jabatannya sudah berbeda. Ya. Oke. Ya, paham Pak ya. Dia sudah berbeda subkualifikasi Pak. Jadi sudah berbeda syarat Pak dia. Nah, kalau jadi dibalik, kalau kenapa? PPK di Perlem 12 itu kan kalau kualifikasi kecil cukup mensyaratkan pelaksana. Iya. Tidak boleh jenjang 45 Pak. Ya, jenjang 45 kan ya. Ternyata PPK, mungkin PPK enggak tahu namanya ini manajer, kan gitu ya. Saya minta manajer pelaksana bangunan gedung. Boleh enggak Bang seperti itu? Jadi begini Bapak Ibu, jenjang pelaksana itu teknisi analis itu ada di 4, 5, dan 6. Nah kebutuhannya itu jangan dilihat jenjangnya Pak Mustafa, dilihat dari jabatan kerjanya Pak. Yang diatur di Kepdirjen itu adalah jabatan kerjanya Bapak Ibu, sesuai subklasifikasinya. Saat dia mensyaratkan gedung pelaksana nih, pelaksana. Nah yang ada sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia hanya teknisi analis di jenjang 4 dan 5. Oke. Oke, clear Pak Mustafa ya? Clear. Jadi kembalikan, PPK wajib kembalikan, itu udah beda syaratnya. Oke. Satu lagi Bang, Siap. PPK minta pelaksana bangunan gedung TA022. Kan ada juga pelaksana bangunan gedung TS051 Pak. Sekarang turun Pak, turun ke TS 051, turun 051, turun. Konversinya kemana? Soalnya ini bisa jadi dialami teman-teman kita yang nggak apa-apa Pak. Jadi di sini kita langsung praktis saja. Buka TS 051 konversinya kemana? 051. Oke. Buka Bapak Ibu. 051. Nih sudah Bang. Turun dikit. Mana nih 0? Nah ini. Nomor 4. Apa di situ dikatakan? TS 501 itu konversinya sama, pelaksana lapangan pekerjaan gedung jenjang 4 dan 5. Oke. Berarti sama ya Bang ya prinsipnya. Jadi mau TA022, mau TS051, sekarang itu menjadi pelaksana lapangan pekerjaan gedung muda, gedung madya, jenjangnya hanya 4 dan 5. Clear Bapak Ibu? Oke, clear. Terus yang ketiga yang tadi Bang, yang petugas keselamatan konstruksi itu kan tidak ada masa berlakunya. Itu kan mau diterbitkan siapapun lembaganya, lembaga pelaksanaannya. Itu jadi gini Pak. Ya gimana? Di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ya? Jadi gini. Yang masih menggunakan terbitan BNSP itu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi semuanya sudah diatur Bapak Ibu dalam Perlem itu, masih diperbolehkan Bapak Ibu untuk yang baik itu BNSP, baik dari ahli
Kementerian Tenaga Kerja ya, Pak Mustafa ya. Betul. Ahli K3 Nah, konstruksi. sekarang Bapak Ibu di Permen PUPR 01 2023 tadi itu tidak mengenal lagi, Pak. Yang dikenalnya hanya SKK konstruksi dari LSP yang terakreditasi. Jadi harus terbitan LSP, Pak Mustafa. Sampai 31 Juli itu Bang ya? Karena itu merupakan pedoman untuk APBD, Pak. Nah, oke. Nah, terus pertanyaan lanjutannya bagi Pokja otomatis Bang Rudi. Karena Perlem 12 tahun 2021 itu masih berbunyi terkait personil K3 tidak boleh mensyaratkan personil K3 yang sertifikatnya diterbitkan oleh salah satu kementerian atau lembaga. Nah, itu kan otomatis karena Perlemnya belum diubah nih Bang, kan gitu ya. Cuma begini Pak Mustafa, di Perlem itu tingkatannya di bawah PP, Pak. Iya. Dan pengadaan jasa konstruksi tunduknya di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Acuannya adalah peraturan turunan Menteri yang mengatur jasa konstruksi. Oke. Itu terbit di Permen PUPR 01 2023. Dia menyatakan hanya sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Jadi clear untuk pengadaan jasa konstruksi ke depan tidak ada lagi sertifikat selain yang diterbitkan oleh LSP yang terakreditasi. Betul sekali Pak Mustafa. Saya kira itu clear Bapak Ibu. Ya, clear. Oke, soalnya enggak ada pasal peralihan ini kayaknya, Bang. Ini ada ketentuan peralihan ada, Bang. Cuman bunyinya begini sih. Dalam hal SIJK yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat dan pasal 24 belum beroperasi, organisasi perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi dapat menggunakan isian daftar simak secara manual sebagaimana tercantum di lampiran 2. Terus itu Pak, jadi setiap Pemkab nanti diminta membuat laporan Pak. Jadi laporan pengawasan ya termasuk kalau dia tidak memiliki SKK konstruksi nanti kan kita cek. Kami akan melakukan pengawasan secara sistem. Ya mudah-mudahan wajib ini ya Bang. Mudah-mudahan sejak 1 Agustus ini sudah ada perubahan Perpres yang kedua dan Perlemnya nggih. Supaya jadi tidak insya Allah nanti akan masuk kok Pak. Oke, siap. Karena dulu begini Bapak Ibu yang saya hormati, dulu mohon maaf saja Perlem LKPP 12 itu banyak mengupdate PM 14 2020 Pak Muklis, Pak. Jadi adopsinya di situ. Jadi sebenarnya kami itu sudah menciptakan sistem Perlem LKPP itu sudah mengadopsi hampir 90% PM 14. Siap. Nah, nanti Perlem yang akan datang juga kemungkinan akan menarik di Permen 1 2023. Jadi clear Bapak Ibu, urusan jasa konstruksi dia harus mengacu ke aturan jasa konstruksi. Karena mohon maaf Pak Mustafa, belum ada undang-undang PBJ Pak untuk jasa konstruksi. Jadi acuannya adalah hierarkinya, hukumnya tertingginya undang-undang, PP, Perpres, Perlem LKPP, teknis Permen PUPR. Jadi dia tidak boleh menabrak aturan yang lebih tinggi Pak. Jadi itu Pak Mustafa. Saya kira terima kasih banyak ya Bang ya. Terima kasih Pak. Silakan selanjutnya yang ada baik, terima kasih Cak Mustafa, luar biasa mewakili Pokja. Selanjutnya coba kita bacakan di kolom chat nih. Belum ada yang bertanya nih, atau mungkin ada silakan Pak Beni. Ini tadi ada Pak Muji masalah bertanya ini. Silakan Pak. SKK operator dapatkah diperoleh dalam pelaksanaan kontrak? Ini mohon penjelasannya. Jadi saat jadi gini. SKK operator itu untuk mandor dan tukang itu Pak. Jadi di jenjang 1 dan 3 itu mudah saja Pak Muji. Jadi ketika nanti ada inspeksi oleh pengawasan yang dicantumkan melalui SK mungkin dari kepala daerah karena ada regulasi dari Permen PUPR 1 tadi, ketika kami menemuinya, nanti kita langsung lakukan sertifikasi di tempat Pak. Bagi mandor tukang itu tidak perlu ijazah Pak. Kami sudah melakukan asesmen di lapangan, jadi dia terpenuhi haknya untuk mendapatkan SKK dan penyedia badan usahanya yang berkontrak tidak akan dikenakan sanksi karena kami langsung melakukan asesmen di tempat Pak untuk jenjang 1 sampai 3.
Jadi fleksibel, cepat sekali, dan sistem inputnya nanti pasti dibantu oleh asosiasi, Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ini selanjutnya nih ada dari Pak Satrio Utomo. Apakah SKK yang masih dalam proses dapat dicek kebenarannya atau datanya secara online oleh masyarakat umum? Atau pakai aplikasi Jakontras atau apa, mungkin seperti itu Pak? Apakah bisa itu? Jadi gini, SKK-nya belum terbit Pak ya? Jadi mungkin gini. Halo? Maksudnya Satrio Utomo, maksudnya beliau, mungkin apakah bisa dicek saat mau ini apa evaluasi mungkin ya? Apakah pakai barcode itu, Jakontras itu, apakah bisa menggunakan itu Pak untuk mengeceknya secara online? Boleh. Oh jadi gini, sebentar Pak, saya bukakan lagi nih. Mudahan saya bukakan ya pertanyaan dari Pak Tomo. Share screen-nya sebentar, saya bukakan Pak. Ini ada aturan yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Sebentar Pak. Bentar ya Pak Tomo ya. Biasanya dulu kami Pokja biasanya lewat Siki juga Pak, LPJK itu. Sebentar Pak, saya bukakan nih Pak. Sebentar Pak. Mudah-mudahan bisa kita bagi nanti ke teman-teman. Sudah kelihatan Pak? Belum Pak. Masih proses. Nah, sudah Pak. Sudah? Ya Pak. Udah ya, saya buka nih ya. Yang mengecek tadi ya. Supaya clear nih, cek mengeceknya lewat apa. Sebentar Bapak Ibu. Bentar, saya buka nih materi saya. Nanti saya kasih kok Pak di grup Pak. Sebentar. Jadi ngecek ya Pak ya. Ya. Nah ini. Bentar Bapak Ibu. Masih agak lemot ini. Mohon maaf, bentar. Nah, ini Bapak Ibu mengenai validasi Pak ya. Keabsahannya ya. Ini statusnya nih. Ini status. Oke. Semuanya melewati ini ya Pak. Melalui aplikasi Jakontras Pak. Baik itu SKK sebelum tahun 2022 atau sesudah tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, ketika hasil Jakontrasnya itu merah, itu sah tidak berlaku. Ketika hijau sah. Nah, ketika report ini ganti Bapak Ibu. Jadi ini adalah badan usaha yang belum melakukan update. Paham Bapak Ibu? Coba Pak Beni punya aplikasi Jakontras nggak? Nanti saya share SKK saya. Pak Beni SKA dan SKK itu seperti apa? Bisa aplikasi Jakontras Pak? Bisa. Tolong diinstal, kita langsung prakteknya aja Pak ya, supaya Bapak Ibu mudah nih. Saya kasih tipnya aja, sebentar saya kasihkan SKA saya. Sebentar, saya share sebentar lagi SKA saya. Udah nih. Kami ngecek biasanya pakai itu Pak. Nggak apa-apa. Sebentar Pak, saya bagikan Pak. Kebetulan kalau saya lihat juga yang masih dalam proses katanya. Sebentar Pak, nanti kelihatan Pak itu Pak. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan Pak? Nanti akan saya jelaskan yang masuk dalam proses itu apa Pak. Oke. Bentar Pak, masih loading ini, lama. Lemot. Nah ini. Aduh, bentar. Tolong Bapak scanner Pak, ini di yang saya kasih ini. Ini Pak, ini saya coba. Oke. Kurang besar, aku baca dulu. Bisa Pak? Kurang besar?
Kurang besar, Pak. Bentar ya. Kurang besar. Coba. Naikin Ini ke atas. bisa, Pak? Bisa? Mungkin HP-nya kurang sensitif. Coba, Pak. Silakan. Nggak kedetek nih. Kalau langsung Bapak ada Agak susah nih. Sebentar, Pak, ya, saya masih di nih. Bentar. Saya berikan contohnya ya, Pak, bagaimana di HP. Ntar saya bagikan ke WA. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di scan dulu, langsung muncul. Ya di scan aja Bapak Ibu nanti. Nggak apa-apa ini karena memang sistem Bapak Ibu. Di scan saja Pak, seperti yang petunjuk saya tadi. Nanti itu kelihatan Pak, sertifikatnya itu sah apa tidak. Bagaimana proses Pak ya, jadi ya? Ya. Mencek proses Pak ya? Nah, masih dalam proses. Oke. Apakah bisa dicek kebenarannya saat masih dalam proses gitu Pak? Oh begitu. Jadi seumpama Bapak Ibu ini meragukan nih, dia ini punya SKK apa belum gitu Pak ya? Ya benar. Oke siap. Sebentar Pak, saya kasih lagi nih. Sebentar saya buka lagi. Contoh ya, bentar. Ini kebetulan Pak Saritomo banyak ini yang di kolom chat. Mungkin langsung saja nih Pak Saritomo. Oke Pak, sebentar Pak. Saya carikan contohnya Pak, sebentar Pak ya. Supaya enak nih. Mencari contoh. On-cam. Bentar Pak, saya carikan contohnya Pak ya. Kita ngeceknya. Memang agak lemot ini Pak, sinyal di sini. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah ini nge-lag lagi laptopnya, ini jaringannya. Nggak bisa gerak lagi nih Pak. Waduh, nggak bisa Pak, jaringan saya. Muka ini berat kayaknya. Mungkin nanti Pak, dilanjut di... Baik, langsung aja Pak, tanya Pak. Nggak bisa, saya checking Pak, nggak bisa. Baik. Ini memang nanti saya coba kasih di grup WA ya Pak ya, karena ini nggak bisa buka saya di penuh ini masalahnya. Nge-lag kayaknya di sistem tempat kami ini Pak. Mohon maaf Pak, internetnya nggak stabil di tempat kami ini. Baik, sama ini Pak, di kondisi di sini juga kurang stabil. Mungkin kita langsung nih Pak ke pertanyaan selanjutnya nih yang di kolom chat ini. Masih ada waktu. Oke. Dari Ibu Leni Surya, terkait siapakah yang berwenang mengeluarkan sertifikat K3? Berapa lama masa berlaku sertifikat? Oh, jadi gini, untuk yang berwenang mengeluarkan itu adalah LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi. Jadi banyak sekali pilihan bagi tenaga kerja itu untuk mengikuti LSP yang memiliki yang menawarkan jabatan kerja untuk petugas ketiga, Bapak Ibu. Jadi kita sepanjang asosiasi itu memiliki LSP yang terakreditasi dan di dalam jabatan kerjanya itu untuk jabatan petugas K3 boleh ikut karena bentuknya adalah SKK konstruksi, Pak. Karena bentuknya yang diacu oleh undang-undang itu adalah bentuk SKK konstruksi yang diakui secara undang-undangnya, bentuknya yang seperti Bapak Ibu saksikan di contoh tadi, hanya paling membedakan jenjangnya, jabatannya. Jadi bentuknya sama seperti itu semua Bapak Ibu, satu jenis bentuknya. Seperti yang dicontoh di materi kita tadi Pak Ibu Leni. Iya, itu Ibu Leni ya yang tanya ya. Saya kira itu clear Pak, Bapak Ibu. Masa itu 5 ya? Masa berlaku semua 5 tahun, Pak. Ragam, Pak. Ya? Semua 5 tahun. SKK konstruksi itu semua 5 tahun, baik ahli, baik operator, baik teknisi, semua 5 tahun.
dan bisa diperpanjang lagi ketika habis 5 tahun. Pokja pun itu kalau ada yang potensi 5 tahun juga. Ya, sama Pak, sama. Baik. Selanjutnya nih Pak, ini Pak WB Satriotomo lagi nih. Bagaimana menyikapi penggunaan sertifikat petugas K3 yang masih keluaran tahun 2012 yang tanpa kadaluarsa? Sepertinya tadi sudah nih. Oh, ini Pak, ya nggak ada Pak, itu Bapak buka aja aturannya di Permen PUPR 10 2021 SMKK Pak. SMKK itu menyebutkan petugas keselamatan konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR Pak. Sudah jelas itu. Jadi kalau dan dia mengacu ke Permen PR 10 Pak ya. Kalau yang sertifikat dulu itu 2012 tuh saya kurang ingat Permen PUPR berapa untuk SKK untuk K3-nya, tapi yang jelas yang saat ini diatur di dokumen tender untuk jasa konstruksi adalah mengacu pada Permen PUPR 10 tahun 2021, yaitu petugas keselamatan konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Jadi yang terbitan 2012 itu sudah lewat Bapak Ibu, karena sudah tidak sesuai dengan Permen PUPR 10 tahun 2021. Jadi saya kira clear itu Pak. Sudah tidak bisa ditolak saja Pak. Baik. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, Ibu Yuniati, RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Apakah sertifikat kompetensi yang lama sebelum SKK masih diakui atau bisa diterima? Nah, ini sampai Juli nih Pak. Oke, saya bisa dibukakan Permen PUPR 8 nggak Pak? Ini komputernya nggak ada datanya, masih kosong nih Pak. Nggak apa-apa. Jadi di Permen PUPR ini untuk yang masih lama, ini kan bentuk lama nih, masih SK-SKT itu Pak ya. Apakah masih berlaku? Berlaku Bapak Ibu. Sampai dengan masa berlakunya berakhir. Jadi saat dia ikut tender atau dia ikut seleksi, ketika dia penyerahan lokasi kan membawa SKK tuh atau SK-SKT itu tetap boleh diterima Pak. Tetap masa berlakunya sampai habis Bapak Ibu. Yang kita pacu adalah saat 31 Juli nanti. Ketika mulai tender, ya harus SKK konstruksi. Kalau sebelum ini tender yang umpama Juni, ya silahkan Bapak Ibu gunakan SKA, SKT versi lama, silahkan. Tapi setelah 31 Juli, di Permen PUPR 1 2023 itu dia menyatakan SKK konstruksi Pak. Tidak ada lagi dia menyatakan SKA, SKT. Dan di undang-undangnya pun juga demikian, di PP-nya. Dan di PP 5 itu yang dikatakan perizinan berusaha berbasis resiko itu SKK konstruksi Pak, bukan SKA, SKT. Jadi clear, jadi selesai itu nanti pada bulan Juli. Baik, selanjutnya nih Pak, mungkin biar singkat-singkat, waktunya sudah mau habis. Nggih. Terakomodir. Yang selanjutnya ini Bu Narsi. Bagaimana cara Pokja memeriksa SKK yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi adalah benar dan sah? Apakah ada aplikasinya? Nah, ini saya jawab langsung aja nih Pak. Ada Pak. Pakai. Iya, di aplikasi Jak Kontras tadi Pak. Nanti akan saya bagi Pak materinya. Baik. Jadi yang dipakai hanya aplikasi Jak Kontras Pak ya, karena dia sudah terintegrasi dan update Pak. Bukan LPJK Scanner lagi Pak ya, sejak 1 April 2022. Nanti saya bagi Pak materinya ke grup ya. Jadi clear pakai Jak Kontras Bapak Ibu, karena itu sudah update dan terintegrasi dengan SJKT dan itu merupakan amanat undang-undang jasa konstruksi. Baik Pak, selanjutnya Pak. Selanjutnya Pak Mula Warman. Apakah SKK dan K3 bisa digunakan di beberapa pekerjaan? Jadi begini Bapak Ibu, kalau saya tidak salah nih, mohon maaf kalau saya keliru, yang boleh di mencabang itu kalau tidak salah JS itu ya Pak Mustafa ya, General Kepala Proyek ya. Superintendent. Nah, pelaksana ini kan di level pelaksana Bapak. Kan tidak mungkin dia bekerja sampai di tempat di mana-mana. Itu kan pengawasannya ada di PPK Bapak Ibu, bukan di Pokja. Pokja itu hanya mengevaluasi kebenaran dokumen riwayat pekerjaan dan riwayat referensi kerja dari pemberi kerja kan Pak. Kalau di tender Pak ya. Nah, di saat bekerja, saat berkontrak, di saat surat penyerahan lokasi itu
si personilnya hadir membawa SKT, SKK-nya. Barulah dia boleh PPK menandatangani surat perintah mulai kerja. Nah, bagaimana kalau dia bekerja di lain untuk bekerja di tempat kita? Jadi untuk pelaksana itu tidak mungkin bisa mencabang, Bapak Ibu. Karena pelaksana lapangan tuh setiap hari dibutuhkan keberadaannya oleh PPK. Kalau dia sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK kok, itu dia tuh miliknya PPK, Bapak Ibu. Bukan miliknya pengguna lagi dia tuh. Bukan miliknya penyedia lagi. Miliknya PPK setiap saat. Kamu harus di lapangan. Itu perintah PPK karena si penggunanya, penyedia jasanya sudah menyerahkan penyerahan personil, kemudian barulah boleh ditandatangani surat perintah mulai kerja. Jadi clear Bapak Ibu, tidak bisa mencabang pelaksana itu. Silahkan, apalagi Pak? Baik, ini selanjutnya Pak Nur Singgi. Jadi dalam pekerjaan konstruksi butuh tukang batu, tukang cor, tukang cat, tukang pekerja dan lain-lain. Ditaruh di mana ya? Sebaiknya bagaimana? Soalnya untuk kualifikasi usaha kecil cuma disyaratkan pelaksana dan petugas K3. Mungkin nanti jadi gini Bapak Ibu, ini adalah bentuk kita meringankan Bapak Ibu, meringankan kepada pelaksana kecil. Karena itulah kenapa untuk usaha kecil itu kita hanya mensyaratkan cukup pelaksana dan petugas K3 nggih. Akan tetapi Bapak Ibu, kedepannya Bapak Ibu, ketika nanti Permen PUPR 01/2023, ketika kami menemukan ada tukang, ada mandor, ada tukang buruh yang tidak memiliki SKK, si penyedianya atau si badan usahanya itu bisa langsung minta dilaksanakan sertifikasi di tempat Bapak Ibu dengan biaya yang sangat murah. Jadi itu juga untuk perlindungan tenaga kerjanya supaya pekerjaannya tidak dikenakan sanksi. Karena di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi itu Bapak Ibu, ketika nanti pengawasan diperketat di Permen PUPR 1/2023, ketika ditemukan tenaga kerja yang tidak memiliki SKK, itu kan tidak langsung diberhentikan kan Pak, bisa diberikan peringatan, dan kami pun LSP nanti akan turun untuk menjemput bola untuk melaksanakan sertifikasi bagi tukang, dan tidak perlu diuji lagi Pak, mereka sudah teruji lebih hebat dari kita Pak. Baik, saya kira itu clear. Baik, clear. Silahkan. Yang lain masih ada 2 menit lagi kalau ada yang ingin bertanya. Kita tuntaskan saja, ini lagi 2 pertanyaan. Jadi ini dari Pak Efrian. Silakan Bapak Ibu. Ibu Efrian tadi, jika tidak muncul di Jakontras, bagaimana Pak? Ada alternatif lain nggak? Itu harus saat pengecekan SBU atau ini SKK ini Pak. Ada alternatif aplikasi lain yang kita gunakan atau bagaimana bentuk kita untuk tracking Pak, menelusuri Pak? Apabila tidak muncul di Jakontras tidak muncul ya. Maksudnya begini, saat mengecek SBU atau SKK. Nah, putus ini. Aduh. SBU atau SKK, Pak? Ya. Ya, apabila tidak muncul di Jakontras. Ada nggak cara lain, Pak, metode lain untuk kita buktikan keabsahannya, Pak? Terus Pak Irwandi, sepertinya putus nih, Pak Mulis. Beliau keluar sepertinya. Ini Pak, saya sudah masuk lagi Pak. Baik. Iya, masuk lagi. Kalau tidak muncul di Jakontras Pak ya? Ya. Ada kalau tidak muncul di kontras, itu SBU-nya memang mati Pak, tidak terbit. Oh begitu ya. Bisa dipastikan. Karena Jakontras itu sudah connect Bapak Ibu. Oh ya, sistem integrasi kita sudah sangat luar biasa, berbeda dengan LPJK scanner ya Bapak Ibu. Ya, LPJK scanner itu kami akui masih banyak kekurangannya. Karena itu disempurnakan di Jakontras, dan Jakontras itu langsung terintegrasi dengan LPJK dan bank data Bapak Ibu. Jadi sah. Kan ketika Bapak Ibu menggunakan Jakontras tuh ada keluar tuh sah tuh. Ya, betul Pak. Nah, ketika tidak bisa terbaca ya udah selesai.
Clear ya Bapak Ibu ya, supaya tidak capek ketak-ketik di website. Kita percaya dengan sistem yang sudah terintegrasi Bapak Ibu. Baik, baik. Nah, ini terakhir nih Pak. Mungkin Ya, izin bertanya, SKK K3 yang dipakai pada pekerjaan konstruksi, mohon sedikit penjelasan. Oh, ini tadi nih. Karena ada dari BNSP, Kemenaker, dan LPJK. nah, Kan, Pak? itu tadi sudah clear Pak ya, sudah saya jawab di Pak Mustafa bahwa yang diakomodir di Undang-Undang Jasa Konstruksi, di PP 5, di PP 14, di Perlem, kemudian di Permen PUPR adalah SKK konstruksi dari LSP yang dibentuk oleh asosiasi profesi. Jadi clear Bapak Ibu, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena memang yang diwajibkan itu adalah SKK konstruksi di jasa konstruksi. Jadi kita hanya mengakui itu Bapak Ibu. Kedepannya ya Pak ya, setelah Permen PR ini deadline di 31 Juli untuk Bapak Ibu pedoman nih. Baik, terima kasih Pak. The last question nih Pak, dari siapa nih? LR tingkatannya. Untuk sertifikasi tukang Pak, kendalanya adalah tidak memiliki ijazah. Apakah Oh, bisa? enggak perlu Pak. Untuk jenjang 1-2 itu enggak perlu ijazah. Langsung kita di tempat kita laksanakan asesmen. Kan tadi ada di materi saya Pak. Tidak perlu ijazah Pak untuk tukang. Mereka lebih hebat dari kita. Cuma secara pendidikan formal mereka tidak punya. Jadi langsung kita laksanakan asesmen di tempat. Baik, terima kasih Pak. Terus begini Pak, ini terakhir mungkin ini pertanyaan saya masih mengganjal saya sendiri nih. Terus kira-kira kalau untuk pengurusan SKK ini, itu ada dipersyaratkan ijazah nggak Pak? Kayak untuk level 4-5 ini, yang ini SKK. Nah, tadi kan sudah ada Pak di materi saya untuk jenjang 4, 5, 6 itu minimal SMA Pak. SMA. Karena begini, jadi untuk apa istilahnya efisiensi dan untuk apa persyaratan, biasanya teman-teman di Pokja itu mempersyaratkan harus melampirkan ijazah juga. Sementara dengan terbitnya SKK ini kan sudah mengakomodir bahwa tidak akan terbit ijazah kalau tidak akan terbit SKK ini tanpa ijazah maksud saya. Nah, betul sekali Pak. Jadi clear Bapak Ibu, kenapa ijazah itu tidak menjadi evaluasi? Ya karena ketika kami menciptakan PM14, ketika kami menciptakan sistem ini, kami sudah membuat seorang yang kompeten itu pasti memiliki ijazah, pasti memiliki pengalaman, pasti memiliki pengetahuan, dan ketika dilakukan kompetensi, dia bisa memenuhi kompetensinya. Jadi clear, tidak usah lagi Bapak Ibu nyari ijazah segala untuk pelaksana, itu sudah include di dalam SKK-nya. Karena di tender kan tidak ada evaluasi ijazah untuk pelaksana, Pak. Baik, baik. Baik, sangat jelas Pak. Terima kasih banyak nih atas penyampaian materi hari ini. Untuk selanjutnya ini karena berhubung waktunya sudah habis, jadi mungkin langsung kami silahkan Pak Muhlis atau Pak Muji nih mewakili untuk closing statement. Ada yang disampaikan? Kira-kira Pak Muhlis atau Pak Muji? Ya, terima kasih Pak. Jadi yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, ya memperjelas yang selama ini kita ragu-ragu ya. Karena sangat sulit kita mendapatkan informasi seperti ini ya dari praktisnya langsung. Jadi kita jangan terima kasih, semoga seminar audit tadi bermanfaat bagi kita semua. Begitu aja ya, terima kasih pada Bapak Ibu, Pak Beni dan sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalam. Terima kasih Pak Muji. Selanjutnya mungkin langsung ke Pak Rudi Rwandi untuk closing statement Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan kesimpulan atau penutup dari acara hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman dari Pokja, PPK, Badan Usaha, praktisi dan sebagainya, undang-undang sudah mengamanatkan bahwa tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, sistem sekarang sudah semua terintegrasi, semua merupakan amanat dari Undang-Undang Jasa Konstruksi, di mana kita tidak ingin lagi ada SKA dipakai, SKT dipakai, semua orang yang memiliki SKK itu ada orangnya, dan orang itu pasti kompeten Bapak Ibu.
Dan yang terakhir, perlu saya sampaikan, ahli belum tentu kompeten. Tapi kompeten itu pasti ahli. Saya kira itu penutup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwandi, Pak Muji, dan Pak Mulis. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi acara webinar kita pada hari ini. Jadi sebelumnya kami juga mohon maaf secara pribadi apabila selama kami memandu jadi moderator dan banyak kendala-kendala, masalah-masalah teknis tadi. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan kami pribadi juga mengaturkan dan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sempat hadir pada webinar hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan selanjutnya marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.